warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Surten Ismail dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas D. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 10 yang dimana kami akan membahas mengenai sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang yuridis pendidikan. Nah, sebelum kita ke pembahasan, yuk kenalan dengan pemateri-pemateri hebat yang ada di kelompok 10. Yang pertama ada Kak Riko Jaya Saputra, yang kedua ada Kak Opin Cahya, yang ketiga ada Kak Rusmiati, yang keempat yaitu ada Kak Muhammad Safrikal Layilu. Akhir ada Surtian Ismail, yaitu saya sendiri selaku moderator dalam video pembelajaran ini. Landasan yuridis pendidikan itu sendiri terbagi atas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, dan yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan yang terakhir tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, sebelum kita ke pokok-pokok pembahasan yang akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 10, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan landasan yuridis pendidikan. Jadi, landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, penggantian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, serta pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Nah, itu tadi pengertian dari landasan yuridis pendidikan. Selanjutnya kita ke pokok pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Kak Opin Cahya, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Hai, perkenalkan nama saya Opin Cahya Hakomia. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan pertama mengenai landasan yuridis pendidikan yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pembahasan di antaranya: 1. Bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan dari materi kami pada poin kedua, yaitu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, di mana pada undang-undang ini membahas tentang definisi dari pendidikan dan pendidikan nasional, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu definisi dari pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama ya. Yang pertama berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman ya, seperti itu. Sedangkan sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi itu merupakan definisi dari pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional yang ada di negara kita menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu adapun isi ya. Adapun isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan adalah yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, maksud dari pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan maksudnya semua masyarakat kita atau anak-anak kita berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berhak untuk sekolah tanpa dibeda-bedakan bahwa ini orang kaya, bahwa ini orang miskin, harus dibedakan, tidak. Maksudnya adalah demokratis itu adalah semua sama, semua berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dijamin oleh negara kita. Nah, seperti itu. Kemudian serta tidak diskriminatif, maksudnya adalah tidak membeda-bedakan ya, tidak menjatuhkan. Misalnya karena dia orang kaya, maka si kaya atau orang kaya itu yang berhak sekolah, sedangkan yang miskin tidak sekolah ya, maka itu tidak boleh ya. Yang itu yang dimaksud dengan diskriminatif. Atau dari sisi agama, misalnya yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya agama Islam, selain agama Islam tidak boleh mendapatkan pendidikan, maka itu tidak boleh ya. Itu yang dimaksud dengan diskriminatif. Jadi pada poin pertama ini yang dimaksudkan dengan demokratis adalah semua pendidikan atau masyarakat kita berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik atau sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Maksudnya adalah maksud dari pemaknaan tentang terbuka dan multimakna yaitu pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas, pilihan, dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Artinya potensi tersebut ia tahu dengan adanya potensi dalam dirinya, maka muncullah kemauan yang mendalam atau yang sangat ingin sekali untuk menggali potensinya tersebut supaya dia lebih menguasai apa yang ada dalam dirinya ya, sehingga kreativitasnya, sehingga kemampuan yang ada dalam dirinya bisa dia kembangkan lebih baik lagi sehingga bisa berguna untuk dirinya sendiri, orang tua atau keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ya, maksudnya adalah dengan adanya pendidikan diharapkan masyarakat itu bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung. Seperti itu, ya. Maksudnya seperti itu. Sehingga dengan masyarakat bisa membaca, menulis, dan berhitung, sehingga akan terbentuk kebiasaan bagi mereka untuk senang dengan membaca, menulis, dan berhitung, ya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, ya, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan mutu layanan pendidikan. Seperti itu maksudnya bahwa masyarakat itu diharapkan harus ikut serta
ikut serta untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Misalnya ada suatu komunitas dalam masyarakat yang ikut atau yang terjun langsung pada dunia pendidikan atau langsung bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, ya, seperti itu. Jadi di negara kita masyarakat itu sangat dibutuhkan partisipasinya terhadap pendidikan yang ada di negara kita, khususnya orang tua peserta didik, ya, ataupun kelompok atau komponen-komponen yang ada dalam masyarakat suatu komunitas itu diharapkan bisa ikut andil atau ikut berperan dalam hal untuk mengembangkan atau berpartisipasi pada dunia pendidikan yang ada di negara kita, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rusmiati. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban guru dan dosen yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, paling utama itu kita harus mengetahui apa itu guru. Secara umum, guru adalah seorang tenaga pendidik yang profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, dan memberi penilaian serta melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi ini terhadap peserta didik. Selanjutnya, hak guru dan dosen. Yang pertama itu ada memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, memiliki kebebasan terikat dalam organisasi profesi. Yang kedelapan, memperoleh kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan serta yang terakhir, untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya, kewajiban guru dan dosen. Yang pertama itu ada kewajiban guru. Di kewajiban guru yang pertama itu ada merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil penilaian. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomis peserta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan negara. Yang kedua yaitu kewajiban dosen, yaitu ada yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, bertindak objektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang keenam, atau yang terakhir, memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita masuk ke poin tentang peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
kegiatan Standar Nasional Pendidikan SD dan MI menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Poin pertama, ada pengertian lingkup, fungsi, dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi A. Standar isi, B. Standar proses, C. Standar kompetensi lulusan, D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, E. Standar sarana dan prasarana pendidikan, F. Standar pengelolaan, G. Standar pembiayaan, dan H. Standar penilaian pendidikan pasal 2 ayat 1. Poin kedua tentang fungsi dan tujuan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan landasan yuridis pendidikan. Tentang SE File 2010-272 Pendidikan Nasional yang bermutu Pasal 3. Standar Pendidikan Nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 4. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang membahas mengenai landasan yuridis pendidikan.